Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 51. Qin Ming berbalik dan melihat Hou Junhao dan berhenti. Dia sudah menduga bahwa tujuan Hou Junhao adalah untuk meminta nomor teleponnya. Aniu, pengemudi yang dikirim oleh Hou Junhao, gagal dan diusir oleh Qin Ming dengan paksa. Puan Ho, apa yang kamu inginkan dari anak itu? Sedikit masalah pribadi. Hou Junhao berkata dengan samar. Melihat mata Gu Keijun menatap Qin Ming dengan penuh amarah, dia bertanya dengan suara rendah, apakah dia menyinggung perasaanmu? Gu Keijun mendengus keras dan berkata dengan marah, lebih dari sekedar menyinggung perasaanku, permusuhanku dengannya semakin besar. Aku tidak sabar untuk membiarkan dia mati. Kalian berdua tidak punya dendam, kan? Sangat serius. Jika bukan karena pembunuhan, aku pasti ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Saudaraku, jangan marah. Tidak ada gunanya marah pada orang kecil. Hou Junhao menepuk bahu Gu Keijun untuk menghiburnya, lalu berkata, bagaimana kalau aku membantumu melampiaskan amarahmu? Kamu tidak berpikir aku usil, ya? Saudara Hou, jika kamu dapat membantuku mengatakan ini dan mengusir orang ini dari grup Gu, aku akan memperlakukannya sebagai tamu malam ini. Saudara yang berbakat, tunggu dan lihat saja. Hou Junhao secara khusus membawa pengawal bersamanya, hanya untuk memberi peringatan pada Qin Ming dan membiarkan Qin Ming melakukan sesuatu dengan baik untuknya. Sekarang dia tidak hanya bisa memberi pelajaran pada Qin Ming, tetapi juga menjual bantuan kepada Gu Keijun, membunuh dua burung dengan satu batu, jadi mengapa tidak melakukannya? Ketika Hou Junhao menghadapi Qin Ming, dia bersikap merendahkan sebagai tuan muda, memberi isyarat dengan arogan dan berkata, kemarilah, ada yang ingin saya katakan. Yang paling membuat Qin Ming tidak tahan adalah sikap arogan anak-anak kaya yang menganggap diri mereka tinggi. Dia menjawab dengan marah, saya bukan budakmu. Jangan bicara padaku dengan sikap ini. Aku bahkan tidak memahami rasa hormat dasar terhadap orang lain. Mendengar ini, wajah Hou Junhao menjadi gelap dan dia sangat tidak senang. Kamu telah menerima kentunganku, jadi kamu harus menuruti perintahku. Jangan menyebalkan dan ingin membangun lengkungan peringatan pada saat yang bersamaan. Saudara Hou, kamu memarahiku dengan baik. Gu Keijun bertepuk tangan dan bertepuk tangan, jika kamu tidak memberi pelajaran pada budak ini, cepat atau lambat dia akan jungkir balik dan naik ke atas tuannya untuk mendominasi. Mereka seperti anjing rakun. Qin Ming bukanlah orang yang menderita akibat menjadi bodoh. Dia mendengus dingin dan membalas, kalian berdua adalah hal yang sama. Jika kalian ingin menjadi tuan muda tertua, pulanglah dan lakukanlah itu. Jangan memamerkan kekuatanmu di depan tuan tertua, atau berhati-hati agar tidak tersambar petir. Qin, kamu sangat sombong. Kamu benar-benar menentangku, menendang hidungmu dan menamparkan wajahku, dan berbalik melawanmu. Hou Junhao dengan marah memarahinya dan memerintahkan pengawal di belakangnya, Luo Shan, beri anak ini pelajaran, pukul dia. Sampai dia menyerah dan memohon ampun. Ya. Luo Shan menjawab, melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan sepasang mata yang tajam, menatap Qin Ming dengan dingin dan kejam. Qin Ming merasakan niat membunuh yang dingin dari mata Luo Shan, dan dengan tajam menilai bahwa orang ini bukanlah pengawal biasa. Dia pasti telah membunuh orang, dan lebih dari satu, jika tidak akan ada niat membunuh dalam dirinya. Luo Shan mencibir dengan sungguh-sungguh, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mengambil tindakan, melompat ke depan secepat guntur, tinjunya bercampur angin kencang langsung menuju ke dada Qin Ming, cepat dan keras. Jika orang biasa menerima pukulan ini, dia pasti akan jatuh ke tanah. Sangat cepat. Gu Keijun diam-diam berseru, dan dia juga melihat bahwa Luo Shan bukanlah pengawal biasa. Saudara Hou, di mana kamu menemukan pengawalmu? Itu tidak mudah. Hou Junhao merasa puas, bisakah hal-hal biasa sebaik kebijaksanaan saya? Luo Shan telah berlatih seni bela diri di pegunungan sejak dia masih kecil, dan kung fu-nya sangat bagus. Biarkan dia berurusan dengan Qin Ming. Dia terlalu berkualifikasi dan terlalu memenuhi syarat. Dia akan melakukannya tanpa usaha apapun. Tunggu saja dan lihat pertunjukannya. Qin Ming tidak melakukannya. Dia mengambil langkah tersebut dan menghindarinya dengan gerakan yang fleksibel. Sobat, menjadi pengawal dengan keahlianmu itu terlalu tidak memenuhi syarat. Apakah kamu bersedia didorong oleh orang lain dan bertindak sebagai preman? Luo Shan tidak menjawab, tetapi bergerak cepat, tinjunya bersiul seperti angin, sering mengenai tubuh Qin Ming dengan kecepatan yang memusingkan. Itu sangat kuat sehingga Qin Ming hanya bisa melarikan diri dengan kepala di pelukannya, tidak mampu melawan. Seperti kata pepatah, para ahli mengawasi pintu, sementara orang luar menyaksikan kegembiraan. Ketika Gu Keijun melihat Qin Ming secara membabi buta menghindar ke kiri dan benar, dia pikir Qin Ming berada dalam posisi yang dirugikan, dia akan segera dikalahkan, dia merasa sangat bahagia, dan dia tidak lupa dengan sinis berkata, Qin Ming, bukankah kamu anak gila? Tidakkah kamu pikir kamu cukup mampu bertarung? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melawan? Luo Shan, berhentilah mempermainkannya dan selesaikan dengan cepat. Ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan. Hou Junhao mendesak. Anda seorang amatir. Tidakkah Anda menyadari bahwa kecepatan menghindar Qin Ming lebih lambat dari saya?
Luo Shan sedikit mengeluh, tetapi perhatiannya sepenuhnya terfokus pada Qin Ming. Mengetahui bahwa dia telah bertemu dengan seorang master, matanya bersinar karena kegembiraan bertarung melawan seorang master. Dia diam-diam menggunakan seluruh kekuatannya, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat sedikit, dan tinjunya secepat angin dan hujan, bayangan ada di mana-mana. Kamu cukup cepat, tapi sayangnya kamu masih sedikit di bawah sasaran. Kembalilah dan berlatih selama beberapa tahun, lalu datang dan tantang aku lagi. Mengikuti kata-kata Qin Ming, terdengar suara yang teredam. Bang, dan kedua tinju itu bertabrakan. Luo Shan tiba-tiba merasakan dampak yang sangat besar dan tanpa sadar mundur 3 langkah sebelum akhirnya bisa bangkit kembali. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Luo Shan lebih unggul? Bu Keijun dan Hou Junhao terkejut. Bahkan jika mereka amatir, mereka dapat melihat bahwa Luo Shan menderita kerugian. Ada perkelahian di luar, antara Qin Ming dan pengawal Tuan Hou dari grup Tianhai. Pertarungan di koridor membuat khawatir semua wanita cantik di sekretariat, dan mereka semua berlari ke jendela untuk menyaksikan kegembiraan itu. Qin Ming tidak akan mati, kan? Bai Linglong bertanya dengan cemas. Hei, apa kamu mengkhawatirkan kekasih kecilmu? Kalau begitu berkumpullah, suami dan istri, bekerja sama untuk memecahkan emas. Omong kosong. Selir Song Luo mendengar keributan itu dan keluar untuk menonton. Berhenti, berhenti berkelahi. Ini adalah area kantor presiden, bukan tempat kalian berperang. Bu Keijun masih menunggu untuk melihat situasi menyedihkan dari Qin Ming yang jatuh ke tanah dan meratap. Bagaimana dia bisa rela perbuatan baiknya dirusak? Dia menoleh ke selir Song Luo dengan wajah lurus dan berkata dengan serius, kembali, ini bukan tanggung jawabmu, aku akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Karena status Bu Keijun sebagai putra mahkota grup Gu, selir Song Luo tidak bisa berhenti berusaha membujuknya. Dia berjalan kembali ke kantor dan menelepon Sialan. Sialan datang setelah mendengar berita itu. Seperti yang diharapkan, seperti yang dikatakan Song Luo Fei, Qin Ming berkelahi dengan seorang pria berjas hitam. Dia paling mengenal Qin Ming di antara orang-orang yang hadir, dan tidak khawatir Qin Ming menderita kerugian. Namun, terlalu memalukan untuk bertarung di area kantor CEO, jadi dia berhenti dan berkata, berhenti, menurutmu bagaimana tempat ini? Aku mengizinkannya, apakah kamu keberatan? Bu Keijun berkata dengan marah. Dia mengejar Sialan tanpa hasil, dan menemukan bahwa Sialan sangat dekat dengan Qin Ming. Ini area kantor presiden. Anda memaafkan dan menghasut orang untuk membuat masalah di sini. Apakah Anda masih peduli dengan Tuan Gu? Apakah ada peraturan dan ketentuan perusahaan? Segera hentikan dan ganggu kantor presiden. Anda yang menanggung akibatnya. Sialan berkata dengan percaya diri, tidak ada keraguan tentang identitas Bu Keijun. Di perusahaan, kecuali Gu Qingyi, tidak ada orang lain yang berani menegur Gu Keijun seperti ini. Dia merasa statusnya sebagai pangeran telah terprovokasi secara serius, dan dia menjadi sangat marah. Kamu lancang sekali, bagaimana kamu bisa berbicara denganku? Jangan mengandalkan adikku. Jika aku mempercayaimu, kamu bisa berhenti bersikap sombong dan biarkan aku menenangkan diri. Jika kamu berani melakukannya lain kali, jangan salahkan aku karena kejam. Sialan diam-diam marah, apa perbedaan antara nakal dan playboy? Untungnya, dia tidak mewarisi grup Gu. Ayo lagi, biarkan aku melihat seberapa cepat kamu. Luo Shan menggoyangkan tangannya, tiba-tiba menendang tanah, dan melompat keluar seperti anak panah dari tali, dan menyerang Qin Ming lagi dengan tinjunya. Dia tidak bergeming karena dipukul mundur oleh pukulan Qin Ming. Sebaliknya, dia menjadi lebih berani saat bertarung, dan gerakannya menjadi semakin cepat, seperti harimau menuruni gunung. Saya akan membantu Anda dengan beberapa gerakan lagi agar Anda dapat melihat perbedaannya dengan jelas. Qin Ming berhenti menghindar dan melancarkan serangan balik secepat kilat dengan kedua tinjunya. Bang, bang, bang. Suara pukulan tumpul terdengar satu demi satu, dan Luo Shan dipukul mundur terus-menerus. Tidak peduli gerakan apa yang Luo Shan ubah, Qin Ming selalu meninju satu langkah ke depan seolah-olah dia tidak tahu. Luo Shan terpaksa memblokir, dan dia dipukuli hingga dia hanya bisa menangkis dan tidak melawan, yang mengejutkannya. Setelah lebih dari selusin pukulan bertabrakan, lengan Luo Shan menjadi mati rasa dan dia harus berpegangan untuk mengangkatnya untuk melawan. Para penonton hanya bisa melihat bayangan tinju yang berkedip-kedip. Kecepatan pukulan Qin Ming dan Luo Shan membuat mereka terpesona, mereka tidak bisa tidak melebarkan mata mereka, seolah-olah mereka ingin menangkap lintasan setiap pukulan, tetapi semakin banyak mereka menonton, semakin silau mata mereka. Hasilnya belum ditentukan, dan saya lelah, jadi saya tidak akan bertarung. Qin Ming memiliki kesempatan untuk menjatuhkan Luo Shan dengan satu pukulan, tetapi dia tidak melakukannya tidak bertahan, dia tiba-tiba berhenti dan menyerah. Luo Shan tertegun, dia tidak menyangka Qin Ming akan menyerah begitu saja setelah akur. Terima. Setelah sadar kembali, Luo Shan menundukkan tangannya, melakukan etiket sopan, dan bersiap untuk kembali ke belakang Hou Junhao. Kenapa kamu berhenti? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk memukul Qin Ming sampai dia memohon ampun? Kata Hou Junhao dengan marah. Dia sudah memuji Haiko kepada Gu Keijun. Jika dia tidak menurunkan Qin Ming, dia akan merasa wajahnya akan dipermalukan. Saya tersinggung.
Luosan melakukan tindakan yang tidak diharapkan Qin Ming, dan menukik lagi, dengan aura yang mengatakan itu adalah Anda atau saya. Sebenarnya, Luosan dianggap sebagai seorang master, tetapi dia tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan Qin Ming, seorang master top. Semua master memiliki martabatnya masing-masing. Qin Ming tidak tahu mengapa Luosan begitu mematuhi perintah Hou Junhao dan kehilangan martabat yang seharusnya dimiliki seorang master. Kalau begitu, aku akan membantumu. Langkah kaki Qin Ming berputar di tanah secepat angin, dan dia dengan cepat muncul di belakang Luosan seolah menghilang dari udara. Luosan kembali unggul. Bang! Luosan menerima pukulan keras, terhuyung ke depan beberapa langkah, dan jatuh ke tanah. Oke, Xiao Qin sangat tampan, Xiao Qin luar biasa. Saudara Qin, kamu adalah idola saya. Pemenangnya telah ditentukan, dan setelah beberapa detik hening, para wanita cantik itu memberikan tepuk tangan hangat dan sorak-sorai. Beberapa sekretaris berseragam di antara mereka memandang Qin Ming dengan kekaguman di mata mereka dan diam-diam melirik ke arah Qin Ming. Jangan puji aku akan bangga. Qin Ming merasa sedikit terbawa suasana dengan dipuji di depan sekelompok wanita cantik. Bu Keijun dan Hou Junhao sangat marah hingga mereka meludah dan mengolesinya, lalu berpura-pura sakit dan muntah. Qin Ming memasang ekspresi terkejut di wajahnya, siapa di antara kalian yang menyerang dan siapa yang menerima? Mengapa kalian berdua hamil? Cepat ke rumah sakit untuk pemeriksaan prakehamilan. Kata-kata ini menarik senyuman lembut dari semua keindahan, yang seindah bunga yang bermekaran. Bab 52. Kamu tertawa, diam. Hou Junhao dan Bu Keijun sangat marah setelah ditertawakan oleh Qin Ming. Aku menertawakan kalian berdua. Jika kamu harus mengatakan itu lelucon, baiklah, anggap saja kalian berdua bukan apa-apa. Qin Ming tertawa lagi. Hou Junhao dan Bu Keijun tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah dan menjadi sangat marah. Qin Ming, saya telah menuliskan rasa malu hari ini, dan saya akan meminta Anda membayarnya 2 kali lipat di masa depan. Hou Junhao sangat marah hingga jari-jarinya gemetar, dan dia menunjuk ke hidung Qin Ming dan berkata dengan kejam. Nak, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kamu telah menyinggung Tuan Hou dan aku berkali-kali. Kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu akan mati ketika saatnya tiba. Bu Keijun mengancam dengan marah. Qin Ming mengerutkan bibirnya dengan jijik. Kalian berdua benar-benar bisa membingungkan benar dan salah. Kalian berinisiatif untuk menggangguku setiap saat. Apakah kalian memperlakukanku sebagai kesemek lembut yang dapat kalian manipulasi dengan santai? Aku pantas dipermalukan. Aku menasihatimu dua untuk tetap bersikap rendah hati dan menyingkirkannya. Kebiasaan keren tuan muda, jangan mencari masalah, jika tidak, cepat atau lambat kamu akan menderita kerugian besar, jadi jaga dirimu baik-baik. Diam, kamu tidak punya hak untuk memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Qin Ming, saya ingin menasihati Anda, mohon maaf kepada saya, jika tidak, Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Mari kita lihat. Hou Junhao dengan marah pergi, bahkan tidak ingin bertemu Gu Qingyi. Memasuki lift, wajah Hou Junhao gelap seperti air, sangat marah, dan dia dengan tegas menegur Luosan, kamu terus membual tentang betapa kuatnya kamu, tetapi kamu bukan hanya pecundang. Aku telah kehilangan seluruh wajahku karena kamu. Mulai sekarang, kamu tidak perlu melakukannya lagi. Jadilah pengawalku dan gantikan dia dengan seseorang yang 10 kali lebih kuat darimu. Ekspresi Luosan tegas, tanpa riak atau kemarahan, dan tidak ada perubahan yang terlihat pada ekspresinya. Ini saat yang tepat bagi saya untuk pergi. Saya terlalu malas untuk melayani tuan muda seperti Anda. Jika bukan karena perintah tuan, apakah menurut Anda saya bersedia datang? Kakak, lihat pengawal yang kamu cari. Apa-apaan ini, dia lebih buruk dari orang desa yang kasar. Dia sangat kasar padaku dan tamu terhormat perusahaan Hou Junhao. Dia masih melawan pengawal tuan Hou di area kantor. Dia sangat kasar. Organisasi tidak memiliki disiplin dan hanya sombong. Bu Keijun berlari ke kantor Gu Qingyi lagi dan mulai berteriak begitu dia memasuki pintu. Penjahat itu mengeluh lebih dulu. Gu Qingyi mengenakan setelan profesional hitam yang modis. Dia duduk di kursi bos. Dia keren dan mulia. Dia penuh keagungan sebagai CEO. Dia berkata dengan dingin, diam, kamu tidak melihat saya bekerja. Saya akan menangani masalah yang kamu minta padaku. Jangan ganggu aku lagi. Sebelum Gu Keijun menyelesaikan perkataannya, Gu Qingyi mengeluarkan perintah penggusuran, menyebabkan Gu Keijun merasa frustrasi dan pergi dengan marah. Ada apa dengan adikku? Dia jarang marah padaku sebelumnya, tapi hari ini dia sangat dingin padaku. Dia tidak menunjukkan rasa hormat padaku. Tidak, dia pasti tidak akan meragukanku. Diperkirakan beberapa hari ini adalah masa yang tidak normal bagi wanita. Gu Keijun awalnya ingin mempermasalahkan pertarungan antara Qin Ming dan Luosan di area kantor CEO, tetapi Gu Qingyi tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Tidak ada yang bisa memecat Qin Ming. Hal ini membuat Gu Keijun cukup khawatir. Saya akan segera pulang kerja. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus jatuh ke tangan Qin Ming lagi? Tidak. Saya harus mencari cara lain untuk mengeluarkannya dari grup Gu apapun yang terjadi, jika tidak, dia akan melakukannya. Hancurkan perbuatan baikku lagi. Jangan percaya padaku. Tidak ada yang bisa kulakukan terhadapnya, aku sangat marah. Sebelum pulang kerja,
Qin Ming datang ke tempat parkir, ia ingin menunggu Gu Keijun, namun ia berbalik dan tidak menemukan Audi hitam yang sering dikendarai Gu Keijun. Kamu masih sadar diri dan pergi lebih awal serta tidak berani menemuiku, tetapi bisakah kamu berlari lebih cepat dari biksu atau kuil? Tanah staf. Setelah pulang kerja satu demi satu, Qin Ming duduk di dalam mobil dan menyipitkan matanya untuk mengagumi keindahannya. 60–70% dari seluruh gedung perkantoran terdiri dari karyawan perempuan. Mereka mengenakan pakaian profesional dengan berbagai warna dan gaya. Kaki indah mereka dibalut stoking indah, anggun, bermartabat, dan seksi cantik dan enak dipandang. Pantas saja banyak pria yang ingin bekerja di grup Gu. Segala jenis kecantikan adalah bonus besar, dan mereka juga bisa menyelesaikan masalah besar kebahagiaan seumur hidup. Qin Ming menjadi bersemangat dan bersiul beberapa kali dari waktu ke waktu, seperti bajingan kecil. Nakal, kamu ngiler. Saat ini, sepasang wanita cantik berjalan bergandengan tangan, sedekat saudara perempuan, itu adalah Xiaoya dan Bai Linglong. Dua wanita cantik, apakah kamu ingin tumpangan? Penjemputan dan pengantaran gratis. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Tidak aman mengendarai mobil gangster sepertimu. Aku takut kehilangan keperawananku, tapi kamu bisa menjemput Suster Linglong. Aku tidak akan duduk. Mereka tidak datang menjemputku secara khusus. Bai Linglong meringis, berpura-pura tidak senang. Kalau begitu tunggu saja, saya akan mengantar presiden pulang dan datang menjemputmu secara khusus. Aku harus menunggu sampai tahun monyet. Aku tidak memiliki ketulusan sama sekali. Ayo pergi. Bai Linglong melambaikan tangannya, meraih lengan Xiaoya, dan berjalan menuju Volkswagen Polo putih tidak jauh dari situ mobil Xiaoya. Saudari Linglong marah. Xiao Qin, menurutku kamu tidak punya kesempatan. Semakin sedikit kendaraan di tempat parkir bawah tanah, dan hampir tidak ada yang terlihat. Baru kemudian sosok Anggun Gu Qingyi muncul di pintu lift, berjalan dengan anggun dengan sepatu hak tinggi kristal. Bos, masuk ke dalam mobil. Qin Ming menyalakan mobil, berjalan maju dan berhenti di depan Gu Qingyi. Ayo pergi. Gu Qingyi membungkuk dengan anggun, masuk ke dalam mobil, dan bersandar malas di kursi belakang. Kendaraan komersial dengan mulus melaju keluar dari tempat parkir bawah tanah dan menyatu dengan arus lalu lintas. Qin Ming bertanya dengan santai, saya mendengar bahwa Tuan Pan dari taman hiburan ditangkap. Apakah dia pelaku sebenarnya di balik kecelakaan di taman hiburan itu? Tidak peduli siapa yang berada di belakang layar, aku tidak ingin melanjutkannya lagi. Biarkan masalah ini selesai. Dari perkataan Gu Qingyi, sepertinya dia mengetahui sesuatu yang tersembunyi, tetapi dia tidak ingin menjelaskannya dengan jelas, jadi Qin Ming tidak bisa bertanya lebih lanjut dan berkonsentrasi mengemudi. Dia mengirim Gu Qingyi ke Bisui Manor Villa dan kemudian kembali ke komunitasnya. Berjalan ke pintu rumahnya, Qin Ming menekan pegangannya dengan lembut dan menemukan bahwa pintunya terkunci. Dia mengetuk pintu dan berteriak, sialan, buka pintunya, aku kembali. Ada juga Situ Honglian yang sakit yang tinggal di rumah, dan selalu ada seseorang di sana, jadi Qin Ming tidak membawa kuncinya. Tidak lama kemudian pintu terbuka. Qin Ming masuk seperti biasa. Tiba-tiba, dia merasakan firasat buruk. Jangan bergerak, jangan berteriak, dan masuklah dengan patuh, atau aku akan membunuhmu. Pria berpisau itu mengancam dengan dingin. Sial, kamu berani masuk ke rumahku, kamu benar-benar mencari kematian. Qin Ming langsung menggunakan kekuatan kewaskitaannya dan dengan cepat melihat sekeliling ruangan. Dia melihat sialan dan Situ Honglian sama-sama diikat di sofa, dengan potongan kain dimasukkan ke dalam mulut mereka. Memegang parang di leher mereka yang seputih salju. Selain itu, ada 4 orang di ruang tamu, salah satunya sedang duduk di sofa di seberang sialan seperti seorang gangster, dengan cerutu di mulutnya dan mencibir sinis pada Qin Ming, yang sedang berjalan ke kamar dengan satu kaki. Qin Ming hanya melihatnya sekilas dan segera mengenali orang ini. Dia adalah Lei Xiangdong, bos klub malam Ying Huang. Tadi malam, dia dan Bai Linglong. Dia pergi ke klub malam dan memukuli Lei Xiangdong. Katakan padaku apa yang kamu inginkan, dan aku berjanji akan melakukannya. Qin Ming mengangkat tangannya bekerja sama, takut sialan dan Situ Honglian akan terluka. Dengan suara keras, pria yang mengancam Qin Ming dengan pisau menutup pintu, mendorong Qin Ming dan berkata, hari ini kami di sini untuk mengirimmu ke neraka. Patuhlah dan penderitaanmu akan berkurang, kalau tidak aku akan melakukannya. Aku akan mencakarmu hidup-hidup. Melihat Qin Ming memasuki ruangan, sialan dan Situ Honglian sepertinya telah melihat penyelamat, mata mereka penuh permohonan bantuan dan mulut mereka merengek. Jujur saja, jika kamu berani berbicara lagi, aku akan segera melepas pakaianmu dan membiarkan saudara-saudara bergiliran menikmatinya, teriak Lei Xiangdong dengan tidak senonoh maju dengan penuh semangat. Setelah mengatakan itu, Lei Xiangdong memandang Qin Ming dengan tatapan seram dan keji, dan berkata dengan senyuman galak, nak, kamu tidak menyangka aku akan datang dan menggali sarang lamamu, bukan? Sudah aku bilang tadi malam bahwa siapapun yang berani menyinggung perasaanku, Lei Xiangdong, tidak akan ada habisnya, kamu tahu itu sekarang. Pria sejati bertanggung jawab atas pekerjaan satu orang. Jika kamu ingin membunuhku, datanglah padaku dan biarkan dua wanita yang tidak ada hubungannya ini pergi, kata Qin Ming dengan marah. Diam, kalian semua adalah tahananku dan kalian tidak punya hak untuk menegosiasikan persyaratan denganku. Lei Xiangdong menunjuk ke arah Situ Honglian dan berkata dengan kejam, dan apa yang terjadi dengan wanita ini?
Beraninya kau menyembunyikan geng macan hitam dan mengejarnya. Kami adalah pelaku utama, dan karena alasan ini saja kami tidak bisa membiarkan Anda pergi. Apakah kamu dari geng macan hitam? Qin Ming akhirnya mengetahui identitas Lei Xiandong. Dia sebenarnya dari geng macan hitam lagi. Ya, geng macan hitam terkenal di distrik Nancheng, apakah kamu takut? Lei Xiandong mencibir, bangga dan sombong. Omong-omong, aku harus berterima kasih karena telah mengirimiku hadiah yang luar biasa. Benar-benar tidak perlu usaha untuk mendapatkannya tanpa berusaha mencari dimanapun, haha. Jangan terlalu bangga terlalu cepat. Qin Ming juga tersenyum dingin dan menjadi sangat marah. Seharusnya kamu yang takut. Sekarang lepaskan kedua wanita ini. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan melupakannya. Sial, apakah otakmu kebanjiran, atau ditendang oleh keledai? Kamu berani mengucapkan kata-kata sombong setelah dikendalikan olehku, berlututlah. Berlututlah. Pria yang mengancam Qin Ming dengan pisau menendang betis Qin Ming dengan keras. Sial, apakah kaki anak ini terbuat dari batu? Sakit sekali bagiku. Pria dengan pisau itu mengira Qin Ming pasti akan jatuh ke tanah dengan tendangan ini, tetapi hasilnya hampir seperti dia ditendang. Tiang kayu. Kakiku sakit karena shock. Saat pria itu berteriak kesakitan, Qin Ming bergerak tiba-tiba dan dengan kecepatan yang luar biasa. Dia meraih belati pria itu dan membuangnya. Hampir pada saat yang sama, seluruh pria itu terlempar keluar secepat kilat. Ah! Pria besar yang menyandera sialan dengan pisaunya berteriak, dan belati itu tiba-tiba menembus telapak tangannya. Saat berikutnya, pria besar yang mengancam Situ Honglian dipukul oleh Qin Ming. Dadanya jelas roboh dan tulang rusuknya hancur. Dalam sekejap mata, Qin Ming menyelamatkan sialan dan Situ Honglian dengan cara yang menggelegar, mengejutkan semua orang yang hadir. Sialan, jika kamu berani bergerak lagi, aku akan menembakmu. Dalam sekejap, para sandera berhasil diselamatkan, dan keuntungannya tidak ada lagi. Lei Xiandong sangat marah dari pinggangnya. Moncongnya berwarna hitam. Tadi malam, Lei Xiandong menderita kerugian besar di tangan Qin Ming. Dia tahu dia bukan tandingan Qin Ming, jadi dia membawa pistol untuk berjaga-jaga. Bersambung.